izin kepada panitia workshop untuk menyediakan agar saya bisa diberikan waktu untuk menyampaikan hasil dari BIMTEK kemarin. Jadi kemarin saya 3 hari BIMTEK di SMK Negeri 1 Bangli itu terkait 3 poin penting. Yang pertama adalah terkait e-learning. Karena kemarin sudah disampaikan oleh Bu Yani, jadi pada hari ini tidak saya sampaikan lagi. Kemudian yang kedua tentang AI atau coding, kecerdasan artifisial, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Sang Kompiang. Jadi dia sudah tidak sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang berfokus di materi ketiga yaitu tentang bincang numerasi. Karena kebetulan 2 materi sebelumnya kebetulan sama, jadi yang fokus pada 1 materi yaitu bincang numerasi. Nah, ini coba diperhatikan dulu, dicermati Bapak Ibu, di layar sudah ada banyak ekspresi siswa. Jadi banyak di sana ekspresi yang dilakukan oleh siswa. Kecenderungan ini terlihat ketika mereka mendapatkan pelajaran matematika atau diajak hitung-hitungan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bu Hadi juga merasakan ya, sebagai guru matematika mungkin sudah tidak asing dengan ekspresi siswa ketika mau dapat pelajaran matematika mereka sedih, ragu, tidak senang atau pesimis. Tapi di sana juga ada ekspresi siswa yang senang karena kita tidak mungkiri banyak juga siswa walaupun bisa dihitung dengan jari, ada saja siswa yang memang menyenangi matematika. Tapi perbandingannya di sini 1:4 seperti itu. Nah, mungkin juga di pelajaran IPA ketika siswa itu diajak belajar biologi, mereka senang, tapi diajak belajar fisika yang ada hitung-hitungannya, mereka juga ada ekspresi seperti ini. Mungkin saja. Nah, apa upaya yang kita lakukan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut? Jadi mungkin kita sudah melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, seperti yang disampaikan Bu Yani. Kita mengadakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, menyediakan ice breaking. Jadi selalu mengupayakan agar permasalahan tersebut bisa ditindaklanjuti. Nah, itu dari kita sebagai Bapak Ibu guru. Nah, dari upaya pemerintah, kita memberikan upaya untuk menghadapi permasalahan ini. Karena ini tidak hanya permasalahan di satu sekolah saja. Mungkin di banyak sekolah juga menghadapi permasalahan seperti ini. Untuk itu, pemerintah mengupayakan salah satunya adalah kegiatan ini yaitu Gerakan Numerasi Nasional yang berfokus pada bincang numerasi. Kemarin juga kan numerasi kita menurun sehingga sekolah kita tertarik untuk mengikuti BIMTEK ini. Jadi itu alasannya nih, kenapa tidak semua sekolah mengikuti BIMTEK ini, hanya beberapa sekolah. Itu setelah yang kali karena numerasi kita menurun. Nah, apa itu bincang numerasi? Jadi bincang numerasi itu terdiri dari 2 rangkaian. Bincang itu artinya diskusi santai atau ngobrol, bercakap-cakap seperti itu. Kemudian numerasi terkait dengan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bincang numerasi bisa kita simpulkan adalah aktivitas ngobrol santai terkait dengan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan numerasi dan menumbuhkan budaya numerasi. Jadi budaya numerasi yang dimaksud itu adalah ketika siswa diberikan suatu permasalahan, mereka tidak mengira rumus, tapi menyelesaikan permasalahannya dengan logika, berpikir kritis dan kreatif seperti itu. Nah, di bawahnya sudah ada bincang numerasi dan bincang matematika. Menurut Bapak Ibu, apakah bincang numerasi dengan bincang matematika itu sama? Tidak nih. Menurut Bu Siti, mungkin bisa memberikan alasan kenapa bincang numerasi dan bincang matematika itu dikatakan berbeda. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Ibu Siti. Saya akan menyampaikan, mohon maaf
antara bincang numerasi dengan bincang matematika. Kalau bincang numerasi itu lebih bersifat fleksibel, di mana saja, seperti yang dikatakan tadi, kapan saja, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Topiknya juga bebas, yang penting bertujuan untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Kalau matematika itu dilakukan oleh ahli matematika, misalkan guru matematika, guru les matematika, kemudian topiknya dan seputar konsep matematika dan dilakukan di kelas misalnya, dan waktunya juga sudah ditentukan. Kalau di sekolah ditentukan oleh kurikulumnya seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan bincang numerasi itu berbeda dengan bincang matematika. Kenapa bincang numerasi itu penting? Kemarin pada saat ARBK kami yang kan mengadakan pembinaan sebelum ARBK itu dimulai. Jadi siswa itu menganggap numerasi itu susah Bapak Ibu. Ketika misalnya siswa diberikan soal 1 tambah 6 sama dengan 7, 1 detik mereka sudah bisa jawab. Tapi ketika soal itu diubah menjadi ibu membeli sebuah pulpen, kemudian di toko lain ibu membeli lagi setengah lusin pulpen, belum dibaca sama siswa karena siswa sudah tahu pertanyaannya panjang, itu mereka sudah pesimis, nggak usah ada dibaca, penting jawabannya awal-awal kemudian, karena mereka sudah menganggap numerasi itu susah, mereka sudah berpikir negatif kepada numerasi seperti itu. Jadi itu yang ketika saya melakukan pembinaan kemarin di ARBK, itulah permasalahan atau fenomena yang dihadapi oleh siswa kita. Nah ini kenapa numerasi penting? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama tadi menumbuhkan sikap positif terhadap numerasi. Jadi kita dengan mengadakan bincang numerasi setiap harinya, sehingga bisa menjadi makanan siswa sehari-hari. Jadinya siswa itu tidak kaya lagi dengan soal-soal cerita seperti numerasi yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, mengasah kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berkomunikasi seperti bertanya, berargumen, dan mendengarkan aktif. Yang keempat, melatih penggunaan alat dan media. Bincang numerasi ini dilakukan oleh minimal 2 orang Bapak Ibu. Kita tidak langsung menanya 1 tambah 6 berapa sama dengan 7, tidak seperti itu, tapi kita membimbing, mengarahkan siswa untuk mendapatkan jawabannya. Sehingga adanya komunikasi orang, mereka bertanya, memberikan pendapat, seperti itu. Prinsip bincang numerasi selanjutnya adalah kontekstual. Kontekstual ini dimaksudnya adalah berkaitan dengan permasalahan kita sehari-hari. Misalkan, kan diharapkan kalau bincang numerasi bisa kita terapkan di pelajaran. Setiap kita mengajar, selipkan bincang numerasi itu dalam kelas, sehingga siswa itu terbiasa melakukan terbiasa menghadapi soal-soal bentuk numerasi. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah siswa bawa tumbler. Anak-anak tumbler ini ukurannya berapa? Misalnya berapa ratus mili. Kalau cangkir ini ukurannya berapa anak? 100 mili. Biarkan siswa itu menjawab. Kalau tidak tahu kita arahkan. Nah kalau cangkir ini berapa kali bisa diisi agar memenuhi dari tumbler ini, misalnya seperti itu. Ya, sehingga dari sana akan memunculkan siswa untuk berpikir kritis. Berapa kali ya? Tidak harus pakai rumus. Jadi yang ada di depan mata saja permasalahan yang digunakan. Jadi ketika kita belajar di kelas, selipkanlah numerasi sedikit. Soal-soal seperti tadi, apa yang ada di depan mata itu yang dipakai permasalahan. Misalkan anak tadi bangun jam berapa? Jam 5 Bu. Ke sekolah jam berapa? Jaraknya berapa? Kemudian berapa estimasi waktu di jalan? Seperti itu. Jadi soal-soal yang merupakan permasalahan mereka sehari-hari. Selanjutnya adalah menyenangkan. Topiknya ringan, tidak membebani siswa. Tidak misalnya anak siapa sebuah kertas isi nama nomor kelas, begitu kan? Tegang nih. Jadi ini hanya memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan sehari-hari, topiknya ringan sehingga siswa itu tidak terpaksa untuk menjawabnya. Selanjutnya adalah
Nah, ini pemerintah mencanangkan mewajibkan untuk kita mengadakan bincang literasi secara rutin di kelas, di rumah, di masyarakat. Sehingga tujuannya tadi agar siswa tersebut terbiasa mendengarkan atau mendapatkan permasalahan terkait literasi. Selanjutnya adalah metode STAR. Metode STAR ini adalah salah satu metode yang bisa dilaksanakan ketika menerapkan bincang literasi. Tidak harus metode ini Bapak Ibu. Diskusi santai saja bisa. Yang penting bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi. Ini hanya salah satu contoh metodenya. Jadi ada stimulus, bagaimana situasi yang kita berikan ketika literasi tersebut disampaikan kepada siswa. Kemudian tugas, aktivitas yang akan dilakukan bisa menggunakan media. Selanjutnya adalah aksi bincang literasi. Di sini dibangun diskusi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terakhir adalah respon. Jadi bagaimana refleksi, mereview bagaimana respon dari siswa tersebut. Kemudian bentuk pelaksanaan literasi, bincang literasi tidak hanya di sekolah saja seperti yang saya sampaikan tadi, di rumah bersama anak, keponakan, tetangga, di masyarakat misalnya dengan remaja SDT itu juga bisa dilaksanakan. Di kantin misalnya ketika ketemu siswa, kamu berapa punya uang? 5.000. Apa aja dapat dari 5.000 itu? Misalkan masih punya kembalian 2.000. Kalau 2.000 ini bisa beli salad nggak? Misalnya seperti itu. Bisa dimunculkan nih. Jadi misalnya ketika Pak Suyanda di kantin, jangan makasih di kantin Pak. Tanya juga siswanya. Bisa diterapkan di kantin seperti itu. Ya, selanjutnya pelaksanaan bincang literasi di sekolah ini adalah bertujuan sebagai salah satu pembiasaan untuk mengembangkan kesadaran dan kemampuan literasi murid. Pelaksanaannya 10 menit setiap hari, boleh di awal atau di akhir pembelajaran atau di kantin seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian lintas mata pelajaran, jadi tidak harus guru matematika, semua guru harus terlibat dalam bincang literasi ini. Guru menyiapkan stimulus, memberikan tugas, mendorong aksi, mengarahkan mencapai respon dan tujuan yang diharapkan. Tadi yang metode STAR ini. Kemudian kalau literasi di keluarga, di masyarakat, jadi waktunya lebih fleksibel, bebas, kapan saja bisa. Kemudian kalau di masyarakat juga menyesuaikan bagaimana situasi dan kondisi di masyarakat. Nah, ini contoh bincang literasi dengan metode STAR. Jadi ada seorang anak yang ingin membeli mainan, tapi orang tuanya tidak langsung memberikan uang. Harga mainan itu 270.000. Si anak punya uang baru 50.000. Jadi ketika si anak mau membeli mainan, jangan langsung dikasih uang sisanya, tapi kita tumbuhkan budaya literasi dari permasalahan tersebut. Itu situasinya Bapak. Tugasnya orang tua meminta anak untuk mengumpulkan uang dari uang yang sudah dimiliki 50.000 dan agar mencapai tujuannya yaitu 270.000 sehingga bisa membeli mainan yang diinginkan. Nah, aksi yang ditimbulkan di sini adalah orang tua dan anak itu berdiskusi untuk mencapai tujuan agar terkumpul uang 270 itu. Misalnya, kamu baru berapa punya uang? 50.000. Kurangnya lagi berapa? Lagi siang, kan seperti itu. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya, si anak sudah punya inisiatif untuk menabung dari uang saku. Berapa yang ingin kamu tabung per harinya? Seperti itu. Berapa hari kamu perlu menabung untuk mencapai uang 270.000 itu? Misalkan kita juga menawarkan kalau kamu bantu ibu menyapu, ibu kasih 2.000. Kalau kamu bantu ibu ngepel, ibu kasih 3.000. Seperti itu. Jadi ada diskusi di mana dari anak dan orang tua
sehingga bincang numerasi itu terjadi dan tujuan si anak untuk mendapatkan uang 270 itu tercapai. Selanjutnya adalah respon. Jadi setelah melakukan bincang numerasi tersebut, ada respon yang diinginkan itu adalah anak menjadi lebih paham tentang numerasi. Anak bisa belajar manajemen keuangan. Anak bisa belajar untuk mengelola uang dan memahami bahwa mengumpulkan uang tabungan itu bagaimana caranya dari uang yang dia punya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja inti dari bincang numerasi yang bisa saya sampaikan. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa menerapkan bincang numerasi ini di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya ada pertanyaan? Pasti, karena saya juga ada kesibukan seperti itu. Saya ketahui Bapak Sujana juga ada kesibukan, tapi sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya di sini. Terima kasih. Seperti itu.